Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Maya Putri Azhari dengan NIM 2005647 dari kelas 3B akan membuat video sejarah peradaban Islam di Tajikistan. Tajikistan merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tengah yang mana sebelumnya berada di bawah naungan dari Uni Soviet, atau mungkin lebih tepatnya berada di bawah cengkraman dari Uni Soviet. Hal ini bisa terjadi karena meskipun Tajikistan bermayoritaskan penduduknya beragama Islam, tetap saja terdapat sekularitas yang menggurita. Sekularitas ini mulai timbul sejak Uni Soviet menguasai negara Tajikistan atau Republik Tajikistan ini. Uni Soviet memulai kampanye anti-Islamnya dari tahun 1920 sampai dengan tahun 1930-an. Uni Soviet menguasai wilayah ini atau melakukan kontrol politik di Tajikistan ini selama kurang lebih 7 dekade atau 70 tahun. Akan tetapi selama itu pula, para petinggi-petinggi atau penguasa-penguasa Uni Soviet tidak bisa menghilangkan tradisi Islam yang sudah lama mengakar di masyarakat Tajikistan sendiri, sehingga pada periode ini banyak fungsionaris Islam yang ironisnya tewas. Di tahun 1960-an, rezim Uni Soviet meningkatkan propaganda anti-Islam dan mulai di beberapa kesempatan dari mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 1980, kepemimpinan mereka menyerukan upaya baru yaitu memerangi agama-agama termasuk Islam. Tajikistan berlokasi di Asia Tengah, sebuah kawasan yang menjadi tempat lahirnya orang-orang terkenal di dalam peradaban Islam. Dengan struktur negara yang berbentuk republik ini, dapat kita lihat batas wilayah Tajikistan meliputi di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Afghanistan, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, di sebelah utara berbatasan dengan Kirgizistan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Uzbekistan. Sejarah Islam memiliki riwayat yang panjang di kawasan ini. Konon katanya, ajaran Rasulullah SAW telah sampai di negeri ini dari abad ke-7 Masehi. Sehingga sejak saat itu, Islam telah menjadi budaya integral di Republik Tajikistan. Lambat laun, Islam menjadi agama mayoritas yang ada di kawasan Asia Tengah. Demikian halnya pula dengan Tajikistan. Riset menunjukkan bahwasannya 98% penduduk dari Tajikistan ini beragamakan Islam, dengan persentase 95% bermazhab Sunni dan 3% lainnya bermazhabkan Syiah. Akan tetapi, selama periode Soviet, penduduk Tajikistan mengalami masa-masa yang sulit dan suram. Penduduknya sengsara akibat penindasan dari kaum rezim komunis. Penguasa Soviet menciptakan elit baru yang sekuler dan juga ateis untuk memerangi Islam. Kebudayaan dan peradaban Tajikistan kala itu hampir hancur. Kala itu orang-orang Tajikistan dilarang untuk beribadah. Azan dilarang untuk berkumandang. Masjid-masjid dihancurkan, bahkan sholat pun dianggap sebuah tindakan kriminal. Kemudian setelah Tajikistan terbebas dan merdeka dari kukungan Uni Soviet, terjadilah perseteruan sengit untuk mengambil alih kekuasaan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perang saudara. Perang ini terjadi antara sesama bangsa Tajik
yaitu bangsa Setelah Tajik merdeka yang dari mendukung dukungan adanya Uni Soviet pemerintahan dan juga sekuler, terbebas dari dan juga persatuan bangsa perang Tajik yang saudara, justru sebaliknya kini Islam menolak telah adanya bersemi pemerintahan kembali sekuler yang dan ditandai dengan mendukung adanya pemuka Serikat agama Oposisi Tajik. yang dianggap menjadi sosok penting di Perang tengah-tengah terjadi selama masyarakat. 5 tahun berturut-turut tanpa Partai adanya politik kejelasan Islam pun yang kini menang tak dan yang lagi kalah. dilarang. Pada akhirnya, Masjid-masjid para sudah banyak petinggi dari berdiri. pihak yang berseteru pun Sekolah-sekolah memilih mulai untuk membawa mengajarkan mata persatuan pelajaran ini ke sejarah meja Islam. perundingan. Orang-orang Dan Tajik pun sekarang sudah berani perundingan untuk ini memberikan nama berhasil anak-anak mereka diakhiri dengan dengan nama-nama damai. Islami. Akan tetapi hal ini tidak lantas menjadikan Tajikistan sebagai sebuah negara Islam. Terdapat beberapa kebijakan baru dari pemerintah yang mengundang kritik dan juga pertentangan dari para petinggi-petinggi Islam. Mereka prihatin dan menyebutkan bahwasannya kebijakan ini bisa saja menimbulkan radikalisme antara kelompok-kelompok Islam dan bahkan menyebabkan kebencian yang mana akan tertanam dalam jiwa-jiwa mereka sikap anti pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain seperti anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dilarang untuk menghadiri ibadah di masjid. Kemudian, pemerintah memulangkan pelajar Tajikistan yang belajar agama di lembaga Islam asing tanpa persetujuan dari pemerintah. Larangan mengenakan jilbab bagi siswi yang bersekolah di lembaga umum. Hanya wanita yang belajar di institut Islam ataupun sekolah Islam yang diperkenankan untuk mengenakan jilbab. Ya mungkin kisah-kisah tragis seperti tadi itu tidak hanya terjadi di Tajikistan saja, melainkan di negara-negara lainnya seperti yang kita tahu Palestina, saudara-saudara kita yang sudah berjuang sejak lama untuk mendapatkan hak mereka sebagai seorang muslim, dan mungkin di negara-negara lainnya juga masih ada penindasan-penindasan seperti tadi. Sehingga hikmah yang bisa kita ambil adalah kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam yang hidup dan tinggal di negara yang memiliki kebebasan beragama, yang tidak ada kasus-kasus seperti yang tadi ada di Tajikistan gitu ya, harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan tadi, yaitu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan baik dan sempurna. Kita harus senantiasa mensyukuri nikmat ini, karena mungkin yang sekarang kita rasakan ini adalah sebuah impian dan cita-cita bagi mereka yang berada di negara dengan penindasan-penindasan dari rezim komunis seperti tadi gitu ya. Walaupun ya mungkin di Tajikistan sekarang sudah tidak dilarang seperti ketika ada di bawah kekalangan Uni Soviet, akan tetapi masih terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang cukup menyulitkan mereka juga gitu. Jadi ya inti hikmahnya adalah kita harus senantiasa mensyukuri apa yang sekarang ada di hidup kita dengan cara melakukan hak
dan kewajiban kita sebagai orang Islam dengan sebaik-baiknya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Diambil yang baiknya dan dibuang yang buruknya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekurangan datangnya tidak lain dari diri saya sendiri. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.